Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Anak-anakku, selamat bertemu kembali di channel Yudi Prestasi. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan pelajari tentang anabolisme. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang katabolisme, hari ini adalah tentang anabolisme. Nah, kita tahu bahwa pengertian anabolisme itu adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contoh dari peristiwa anabolisme yaitu peristiwa fotosintesis dan kemosintesis. Apa itu fotosintesis? Sebenarnya mulai dari SD kalian sudah kenal ya kata fotosintesis. Yang jelas fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan hijau, kemudian hasil utamanya yaitu membentuk glukosa. Bahan dasarnya apa? Yaitu CO2 dari udara yang masuk melalui stomata. Kemudian H2O ini diambil dari dalam tanah yang masuk lewat bulu-bulu akar. Siapa yang membantu proses fotosintesis? Itu cahaya matahari. Ini sebagai sumber energinya, dan klorofil ini mampu menyerap cahaya, terutama untuk violet biru dan merah. Berikutnya, di mana tempat terjadinya fotosintesis? Tentu saja organismenya adalah tumbuhan hijau. Pada bagian tumbuhan apa? Pada bagian organ apa pada tumbuhan hijau itu? Tepatnya pada organ, yaitu daun dan batang yang masih hijau. Kemudian, kalau ditinjau lebih jauh, apabila bagian daun itu bagian daun yang mana? Yaitu pada sel mesofil daun dan sel penjaga. Artinya di sini ada jaringan mesofil terdiri dari jaringan bunga karang dan jaringan pagar. Kemudian di dalam sel itu tepatnya di mana? Yaitu di organel sel yang namanya kloroplas. Kemudian kita jelaskan juga bahwa tahap fotosintesis terdiri atas dua tahap atau dua reaksi, yaitu reaksi terang yang menggunakan cahaya dan reaksi gelap yang sering juga disebut dengan siklus Calvin. Nah, misalkan saja ini daun, organ daun. Dari daun tadi kalau disayat kemudian dilihat di bawah mikroskop bentuknya kan seperti ini. Ini adalah jaringan mesofil, di mana di sini ada bunga karang dan jaringan pagar. Kemudian tepatnya di mana? Yaitu di organel yang namanya kloroplas. Kemudian bagian-bagian dari kloroplas itu apa saja? Nah, di sini diketahui bahwa kloroplas memiliki bagian-bagian seperti ini. Lebih tepatnya kita tinjau lebih jauh dari struktur kloroplas ya. Kloroplas itu merupakan organel double membran, ada membran luar dan membran dalam. Kemudian di dalam membran dalam ada apa saja? Nah, di sini ada tumpukan-tumpukan seperti koin ya. Nah, satu koin itu namanya tilakoid. Nah, kalau koin ini atau kalau tilakoid ini dibelah, maka di dalamnya ada lumen-lumen atau ada lubang-lubang. Tumpukan-tumpukan tilakoid disebut granum. Kalau jamaknya namanya grana. Kemudian antar granum ini ada ruangan yang diisi oleh cairan disebut stroma. Nah, reaksi terang itu terjadi pada granum ini, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana tahap fotosintesis? Nah, tahap fotosintesis bisa diringkas sebagai berikut. Reaksi terang terjadi di grana. Memerlukan apa saja? Yaitu cahaya, klorofil, enzim,
H2O, dan NADP+. Kemudian hasilnya berupa apa saja? Hasilnya berupa oksigen, NADPH, dan ATP. Kemudian peristiwa yang terjadi apa? Yaitu ada fotolisis, yaitu molekul H2O dipecah menjadi oksigen dan H+. Kemudian pada saat reaksi terang, ini terjadi di stroma. Nah, di stroma ini yang diperlukan apa saja? Itu tadi NADPH dan ATP. Ini kan didapatkan dari reaksi terang. Kemudian CO2, kemudian enzim Rubisco, dan ribolusa bifosfat. Hasilnya berupa apa? Hasil utamanya berupa glukosa. Jadi peristiwa yang terjadi di sini adalah CO2 diubah menjadi glukosa dengan bantuan ini tadi. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan reaksi terang. Nah, reaksi terang ini melibatkan dua fotosistem. Fotosistem 1 dikenal juga dengan P700. Karena ini melibatkan cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Yang kedua adalah fotosistem 2, dikenal dengan P680. Karena pada saat ini paling bagus menyerap cahaya dengan panjang gelombang sekitar 680 nanometer. Nah, proses reaksi terang ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu transfer elektron non-siklis atau disebut juga linier. Dan yang kedua adalah transfer elektron siklis. Apa perbedaan antara keduanya? Nanti kita akan pelajari. Nah, proses reaksi transfer elektron non-siklis ini melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 2 ke fotosistem 1. Hasilnya berupa apa saja, yaitu O2 dan NADPH serta ATP. Sedangkan transfer elektron siklis hanya melibatkan fotosistem 1 saja dan hasilnya berupa ATP saja. Berikutnya, kita lanjutkan tentang fotosistem. Nah, apa itu fotosistem? Fotosistem itu terdiri dari molekul-molekul pigmen di dalam klorofil atau di dalam tilakoid, di mana dia mampu untuk menerima foton, menerima cahaya. Dan cahaya yang diterima ini nanti dipindah-pindahkan dari pigmen molekul satu ke molekul yang lain sambil mentransfer elektron. Akhirnya nanti elektron akan diterima oleh aseptor elektron atau penerima elektron. Nah, fotosistem ini menginspirasi manusia untuk membentuk solar cell. Baik, kita lanjutkan. Transfer elektron non-siklis. Transfer elektron non-siklis ini dimulai dari fotosistem 2. Pada saat menerima cahaya, maka elektron akan tereksitasi akan diterima oleh penerima elektron primer atau aseptor elektron. Kemudian diteruskan ke kompleks sitokrom. Di sini nanti akan menghasilkan ATP. Kemudian dari situ nanti akan dilanjutkan ke fotosistem 1. Di dalam fotosistem 1, dia juga menerima cahaya, kemudian elektronnya tereksitasi, diterima oleh aseptor elektron. Kemudian dari sana nanti akan mengubah NADP plus, akan dibutuhkan NADP plus reduktase. Ini merupakan enzim yang nanti akan mengubah NADP menjadi NADPH. Dari mana hanya?
itu pada saat di sini tadi terjadi peristiwa fotolisis. Ya, pada saat elektronosiklis ini terjadi peristiwa fotolisis di mana H2O akan dipecah menjadi oksigen dan 2H+ ini. Dan 2H+ ini nanti akan digunakan untuk mengubah NADP menjadi NADP plus H ini. Kemudian kalau untuk transfer elektron siklis berikutnya ya. Pada transfer elektron siklis ini hanya melibatkan fotosistem 1, di mana apabila ada foton atau ada cahaya, maka elektron yang tereksitasi akan diterima oleh penerima elektron, kemudian ke kompleks sitokrom, di sini akan menghasilkan ATP, kemudian berikutnya akan kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, karena di sini ini terjadi peristiwa yang berulang atau kembali lagi ke awal, maka transfer elektron yang ini disebut transfer elektron siklis. Baik, anak-anakku, sekarang kita lanjutkan bagaimana yang terjadi pada reaksi gelap atau yang kita kenal sebagai siklus Calvin. Nah, siklus Calvin ini membutuhkan energi dari ATP dan NADPH, yaitu hasil dari reaksi terang. Siklus Calvin meliputi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap fiksasi karbon, tahap yang kedua yaitu reduksi, tahap yang ketiga yaitu regenerasi. Baik anak-anak, kita lanjutkan 3 tahapan siklus Calvin. Yang pertama namanya tahap fiksasi, di mana pada tahap ini RUBP atau ribolusa bifosfat mengikat karbon dioksida, kemudian membentuk 3 fosfogliserat atau PGA. Nah, di sini reaksinya adalah 6 molekul CO2 plus 6 RUBP akan dibantu oleh enzim Rubisco menjadi 12 molekul PGA. Kemudian tahap yang kedua yaitu reduksi. Pada tahap ini, PGA yang didapatkan pada tahap fiksasi akan diubah menjadi DPGA atau 1,3 difosfogliserat. Selanjutnya, DPGA ini akan diubah menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL atau G3P. Nah, reaksinya seperti ini. 12 PGA diubah menjadi 12 DPGA akan menghasilkan 12 PGAL. Di sini membutuhkan apa? 12 ATP, ya. 12 ATP diubah menjadi 12 ADP, berarti ada fosfat yang hilang untuk membantu proses ini. Untuk 12 DPGA menjadi 12 PGAL, ini membutuhkan 12 molekul NADPH2, sebagian diubah menjadi 12 NADP+. Hanya hilang untuk diubah menjadi 12 PGAL ini. Baik, kemudian untuk tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu adalah tahap regenerasi, yaitu terjadinya pembentukan kembali RUBP dari PGAL dan sebagian PGAL membentuk glukosa. Jadi tadi dari 12 PGAL, yang 10 molekul PGAL kembali menjadi RUBP atau ribolusa bifosfat, yang 2 PGAL diubah menjadi glukosa. Dan glukosa ini merupakan hasil utama dari proses fotosintesis. Di glukosa ini dihasilkan pada tahap reaksi gelap. Sedangkan pada tahap reaksi terang tadi yang dihasilkan adalah oksigen. Nah, anak-anakku, ini adalah ringkasan dari siklus Calvin, di mana di sini ada RUBP atau ribolusa bifosfat
berikatan dengan CO2, diubah menjadi fosfogliserat atau PGA. Ya, 3 fosfogliserat atau PGA. Kemudian, tahap yang kedua, yaitu reduksi, PGA akan diubah menjadi 1,3 difosfogliserat atau DPGA. Kemudian, DPGA ini akan diubah menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL atau G3P. Apa itu G3P kepanjangannya? G3P kepanjangannya adalah gliseraldehid 3 fosfat. Nah, kemudian PGAL ini nanti akan diubah menjadi glukosa dan sebagian kembali lagi menjadi RUBP. Kemudian RUBP kembali lagi berikatan dengan CO2, demikian seterusnya. Jadi di sini tetap ada 3 tahap. Yang pertama adalah fiksasi, yang kedua reduksi, yang ketiga adalah regenerasi. Begitu. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan tentang jenis tumbuhan berdasarkan tipe pengikatan CO2. Ada 3 macam tipe tumbuhan. Yang pertama adalah tanaman C3, yang kedua tanaman C4, dan yang ketiga adalah tanaman KEM. Yang dimaksud dengan tanaman C3 itu produk dari fiksasi karbon adalah senyawa berkarbon 3. Contoh dari tanaman C3 itu antara lain padi, gandum, kedelai, atau tumbuhan polong-polongan. Kemudian siklus Calvin-nya terjadi di dalam sel mesofil. Prosesnya seperti tadi, CO2 berikatan dengan RUBP atau dibalik RUBP berikatan dengan CO2 akan menjadi 3 fosfogliserat atau PGA yang memiliki karbon sebanyak 3. Sebagian besar tumbuhan, fiksasi karbonnya menggabungkan CO2 dengan RUBP dan membentuk 3 fosfogliserat atau PGA, yaitu senyawa berkarbon 3. Sehingga tumbuhan ini sering disebut sebagai tumbuhan C3. Ciri khasnya, di siang hari yang kering dan panas, stomata tertutup, sehingga terjadi penurunan kadar CO2. Nah, kalau terjadi penurunan tahap kadar CO2, ini otomatis menghambat siklus Calvin. Apa akibatnya? Akibatnya sedikit gula yang dihasilkan. Kemudian, enzim Rubisco mengikat dan menambahkan oksigen ke dalam siklus Calvin sebagai ganti CO2 dan dihasilkan senyawa berkarbon 2 dan meninggalkan kloroplas. Peroksisom dan mitokondria menyusun ulang dan menguraikan senyawa ini dan melepaskan CO2. Proses ini disebut fotorespirasi karena terjadi pada saat ada cahaya foto, ya, dan mengkonsumsi oksigen sambil menghasilkan CO2 seperti respirasi pada makhluk hidup umumnya. Akan tetapi tidak seperti respirasi seluler normal. Pada fotorespirasi tidak menghasilkan ATP. Dia malah mengkonsumsi atau membutuhkan ATP. Kemudian kedua, tidak menghasilkan gula. Yang ketiga, menurunkan keluaran fotosintesis karena mengambil materi organik dari siklus Calvin dan melepaskan CO2 yang seharusnya difiksasi. Berikutnya, tanaman C4. Dinamakan tumbuhan C4 karena memulai siklus Calvin dengan mode alternatif fiksasi. Produk dari fiksasi karbon adalah senyawa berkarbon 4. Apa saja contoh tumbuhan C4 ini? Antara lain ada tebu, jagung, dan anggota famili rumput-rumputan dan beberapa ribu spesies
dalam setidaknya ada 19 famili tumbuhan yang termasuk di dalam tanaman C4. Fiksasi karbon dan siklus Calvin terjadi dalam dua tipe sel yang berbeda. Ada di sel mesofil dan di sel seludang berkas pembuluh. Reaksinya terjadi di mana? Yaitu di dalam sel-sel mesofil. Nah, di sini ada CO2 berikatan dengan fosfoinopirufat atau PEP, kemudian menghasilkan oksaloasetat, oksaloasetat menghasilkan asam malat. Sedangkan di dalam sel seludang berkas pembuluh, asam malat mengubah CO2 plus RUBP kembali ke siklus Calvin. Dia mengeluarkan asam pirufat. Kita lanjutkan tanaman kem. Terjadi banyak tumbuhan sukulen ya. Jadi terjadi pada tumbuhan sukulen atau penyimpan air. Contohnya sebangsa kaktus, kemudian Bromeliaceae atau kelompoknya nanas, dan anggota beberapa famili tumbuhan lain. Kem, kepanjangan dari Crassulaceae acid metabolism. Nah, berdasarkan famili tumbuh-tumbuhan Crassulaceae atau tumbuhan sukulen, tempat proses ini pertama kali ditemukan. Tumbuhan ini membuka stomatanya pada malam hari, kemudian menutupnya pada siang hari. Jadi berlawanan dengan tumbuhan pada umumnya. Pada siang hari, stomata tertutup untuk mempertahankan air supaya tidak menguap ya. Namun, ada juga di sini mencegah CO2 memasuki daun. Pada malam hari, stomata terbuka untuk mengambil CO2 dan menggabungkan ke dalam berbagai asam organik. Reaksi pada tanaman kem, pada malam hari, stomata membuka. Jadi CO2 plus PEP atau fosfoinopirufat akan menjadi oksaloasetat menjadi asam malat. Kemudian reaksi pada siang hari, maaf ini tulisannya kurang S ya. Siang hari stomatanya menutup. Ya, asam malat diubah menjadi CO2 plus RUBP, kemudian kembali ke siklus Calvin. Ini terjadi di vakuola, kemudian yang ini tadi terjadi di kloroplas. Berikutnya, kita lanjutkan ke kemosintesis. Pengertian kemosintesis adalah proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia, bukan lagi foto atau cahaya. Kemosintesis terjadi pada berbagai kelompok bakteri yang sering disebut sebagai organisme kemosintetik atau kemoautotrof. Contohnya adalah bakteri belerang, bakteri besi, bakteri hidrogen, dan bakteri metana. Bakteri nitrifikasi, contoh bakterinya yaitu Nitrococcus species dan Nitrosomonas species. Sedangkan untuk bakteri nitrat, contohnya adalah Nitrobacter species dan Bactoderma. Adapun reaksinya adalah 2 molekul NH2 plus 3 molekul oksigen dengan bantuan nitrosomonas akan menjadi HNO2 plus 2H2O plus energi. Demikian juga untuk Nitrobacter, 2 molekul HNO2 plus oksigen dibantu oleh Nitrobacter akan diubah menjadi 2 molekul HNO3 plus energi. Kemudian pada bakteri belerang, contohnya yaitu Bagiota dan Thiospirillum. 2 molekul H2S plus oksigen dibantu oleh kedua bakteri tersebut akan berubah menjadi 2 molekul sulfur plus 2H2O plus energi.
Anak-anakku, kita lanjutkan sekarang perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama, faktor pembeda yang pertama, pelakunya fotosintesis tumbuhan, sedangkan kemosintesis mikroorganisme kemosintetik. Faktor pembeda yang kedua, tempat terjadinya. Kalau fotosintesis terjadi di kloroplas, sedangkan kemosintesis terjadi pada pigmen seperti klorofil. Faktor pembeda yang ketiga, senyawa atau unsur yang berperan. Di dalam fotosintesis, CO2 dan H2O, sedangkan di kemosintesis ada O2, CO2, H2O, dan senyawa organik lainnya. Pembeda yang keempat, sumber energinya. Kalau fotosintesis berupa cahaya, seperti cahaya matahari, sedangkan kemosintesis beragam senyawa organik yang bisa dioksidasi. Nah, anak-anakku, berarti untuk materi tentang fotosintesis dan kemosintesis sudah tuntas. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih.